tertunda minggu kemarin, saya baru bisa datang hari ini. Jadi menjawab beberapa pertanyaan dari pembulian yang terjadi pada anak saya yang pertama. Dan cukup berbahaya, ternyata masalah ini bisa dialami Ruben Onsu saat idap penyakit Empty-Sella Syndrome. Beberapa waktu lalu, presenter Ruben Onsu sempat mengungkapkan kondisi kesehatannya. Kondisi Ruben Onsu pada saat itu sempat mengkhawatirkan. Kabarnya, Ruben Onsu mengidap penyakit langka yakni bernama Empty-Sella Syndrome. Akibat dari menderita penyakit langka itulah, Ruben Onsu harus menjalani pengobatan di Singapura. Kemarin itu aku sudah MRI. Jadi, ada bercak-bercak putih di bagian otak. Dan yang kedua juga ada Empty-Sella Syndrome, kata Ruben Onsu, dilansir dari Warta Kota, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Selain penyakit tersebut, pebisnis ayam geprek itu juga memeriksakan kondisi darahnya yang selalu berkurang. Kenapa darah gue selalu berkurang meski gue enggak pernah mimisan, ambeien sampai harus transfusi darah, ucap Ruben. Tentu saja, penyakit Empty-Sella Syndrome ini memang jarang didengar oleh banyak orang. Empty-Sella Syndrome atau ESS merupakan kondisi yang langka. Namun sebenarnya penyakit ini bisa disembuhkan, apalagi jika terdeteksi sejak awal. Beberapa pengidap mengalami beberapa gejala, seperti sakit kepala dan hormon yang tidak seimbang. Penyebab Empty-Sella Syndrome. Sebetulnya belum para ahli dan peneliti juga belum menemukan penyebab pasti dari kondisi yang satu ini. Namun, kemungkinannya adalah kelainan bawaan dari jaringan yang melindungi otak manusia. Hingga akhirnya, membuat cairan di cerebrospinal bersinggungan dengan kelenjar pituitari. Pada akhirnya, hal tersebut membuat kelenjar berubah bentuk. Kemungkinan lainnya adalah adanya kecelakaan yang membuat kelenjar pituitari rusak. Beberapa hal berikut ini berkontribusi terhadap kerusakan tersebut, seperti 1. Adanya tumor. 2. Terapi radiasi. 3. Operasi otak yang mengenai kelenjar pituitari. 4. Trauma kepala. Empty-Sella Syndrome mempengaruhi produksi hormon. Dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Otak Nasional di Jakarta Timur, Dr. Viola Maharani, S. menjelaskan bahwa secara normal, kelenjar pituitari atau hipofisis ini ada pada bagian depan dari dasar tengkorak. Kelenjar ini berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian bawah otak. Kelenjar pituitari atau hipofisis berfungsi untuk menghasilkan banyak hormon penting bagi metabolisme tubuh kita. Beberapa jenis hormon yang dihasilkan adalah TSH, Thyroid Stimulating Hormone, FSH, Follicle Stimulating Hormone, LH, Luteinizing Hormone, Kortikotropin, dan hormon pertumbuhan. Ketiga hormon pertama diketahui bertugas untuk mengendalikan fungsi kelenjar endokrin lainnya dan merangsang kelenjar tersebut untuk menghasilkan hormon. Saat kelenjar hipofisis ini terganggu, termasuk mengalami penyusutan, maka, satu atau lebih hormon tidak dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup dan menyebabkan terjadinya kelainan. Sebenarnya, penyakit ini tidak berbahaya selama dikontrol dan diobati sejak dini. Meski begitu, komplikasi yang timbul akibat tekanan pada otak, gangguan hormon, maupun masalah aliran cairan cerebrospinal berisiko membuat kondisi pengidapnya memburuk hingga berakibat fatal. Yuk simak berita selanjutnya. Bertrand Peto bawakan hadiah saat berkunjung ke rumah Anet. Kaget saat lihat isinya. Kedekatan Bertrand Peto dan Anet Deliesia Nasution ramai menjadi perbincangan. Keduanya menginjak masa remaja yang mulai mengenal asmara ke lawan jenis. Bertrand tampak malu-malu saat datang berkunjung ke rumah Anet.
Putra Ruben Onsu itu juga membawa kado spesial. "Ke rumah Anet ini ngapain kamu bawa kado?" tanya Alifa dikutip dari YouTube Trans TV Official, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Penasaran, Alifa lantas mengintip kado yang dibawa Betran. "Emang ini dalamnya apa bawa kado?" Sontak dirinya berteriak kaget. "Sekarang kita mau kasih surprise buat Anet," ajak Betran Peto. Pelantun lagu Sahabat Kecil itu mengaku sudah 2 kali datang ke rumah Anet. "Onyo udah 2 kali, sendiri pertama 1 kali, ungkapnya malu-malu. Saat mengetuk pintu, ternyata yang membukakan pintu justru Sarwendah dan Ruben Onsu. "Mau ngapain?" tanya Sarwendah.